diputar-putar agar ujungnya pakai obeng. Ini diputar-putar. Terus cara mengatasinya kalau di jalan dengan kasus karburator yang banjir, bisa dengan dibuang dulu bensin yang ada di karburator, dibuang dulu dengan membuka baut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Di video kali ini kita akan memberikan cara atau tutorial tentang mengatasi karburator yang banjir, bludak, atau apa namanya. Yang pertama, untuk karburator kalau sudah dibongkar, bisa kita lepas ini tutup pelampungnya. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan, yang perlu dibuka, yang pertama adalah bagian ini ventilator. Bagian pelampung kita lepas, lalu di ventilator kita lepas juga. Nah, ini biasanya kenapa karburator itu banjir atau membludak. Ini untuk ventilator ini biasanya terdapat kotoran yang mengganjal di, walaupun kecil kalau nggak kelihatan ya kotorannya, walaupun kecil, kalau ventilator ini ganjal kotoran, ini menyebabkan banjir karena tidak menutup rapat ventilator dan rumah ventilator ini. Akibatnya bensin masuk terus, tidak bisa tertutup oleh ventilator ini. Nah, ini yang perlu dibongkar, ini bagian rumah ventilator ini kita bongkar. Ini rumah ventilator kita bongkar. Nah, ini terlihat kotor banget, dan juga yang menyebabkan kotoran bisa masuk karena tutup dari saringan ini. Nah, ini saringan ini masih lepas di dalam, nanti kita copot. Ini kotorannya terlalu parah, ini terlalu banyak kotoran. Ini disebabkan karena biasanya filter bensin yang sudah terlalu kotor atau sering kehabisan bensin. Ini terlalu kotor. Jadi ini solusinya, nanti kita untuk teman-teman yang mobil atau kendaraan sering banjir, bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat filter bensinnya, kalau sudah kotor diganti, atau kalau terlalu kotor banget bisa dikasih filter bensin, dikasih 2. Jadi sebelum masuk ke pompa bensin dikasih filter 2 buah untuk menjaga kotoran agar tidak masuk ke karburator. Jadi ini nanti setelah semuanya kita bersihkan, nanti kita bersihkan dulu, kita semprot pakai angin. Bentar, ini kotor banget, ini nggak terlihat ya, kotor. Dan juga kotoran terdapat di sini banyak. Nah, ini kotorannya gede-gede. Kalau kotoran yang masuk ke sini terlalu banyak dan kotorannya besar-besar, ini kemungkinan filter bensinnya perlu diganti. Atau kalau terlalu
mungkin tangki bensinnya terlalu kotor, bisa dikasih 2 filter bensinnya. Dan ini kenapa kalau bensin sering habis menyebabkan setelan karburator yang berubah, karena kotoran. Kalau filter bensin sering habis, kotoran yang ada di filter bensin atau di tangki bensin terhisap masuk ke sini. Kalau ini masih pakai filter, kotoran akan berhenti di sini kan. Tapi kalau ini tutupnya sudah lepas, biasanya ini lepas, tutup ini ventilator, tutup filternya lepas, ini akan menyebabkan kotoran yang masuk ke ventilator, akibatnya mengganjal di ujung dari ventilator ini, dan akibatnya ventilator tidak bisa menutup rapat, akibatnya banjir atau membludak bensinnya, menyebabkan mesin mati. Terus cara mengatasinya, kalau di jalan dengan kasus karburator yang banjir, bisa dengan dibuang dulu bensin yang ada di karburator, dibuang dulu dengan membuka baut ini. Baut ini dibuka, dibuang bensinnya sampai habis, pasang lagi ini sampai habis bensin yang ada di ruang pelampung. Ini kalau darurat di jalan, cara mengatasinya nggak usah panik, nggak usah panggil bengkel, bisa diatasi sendiri dengan cara membuang bensin yang ada di ruang pelampung, melepas baut ini. Terus setelah terpasang kembali, cara menghidupkan mesin dengan cara gas diinjak penuh. Jadi ini gas harus diinjak penuh. Ini membuka semua, starter agak panjang untuk gas diinjak penuh, nanti akan insya Allah mesin akan hidup kembali. Dan kalau kotorannya hanya tidak terlalu banyak, nanti kotoran yang ada di ventilator ini dengan membuang bensin yang ada di ruang pelampung, kotoran yang ada di sini juga akan mungkin akan bersih, akan ikut masuk karena terdorong oleh bensin yang masuk dari pompa bensin. Dan cara mengatasinya seperti tadi, kalau darurat di jalan, dengan cara membuang bensin yang ada di ruang pelampung. Terus untuk cara mengatasi agar tidak banjir lagi, seperti tadi, filter bensin diganti, jangan sampai sering kehabisan bensin. Ini dibersihkan sampai bersih. Di bagian ini juga dibersihkan. Wah, ini kotor banget. Nah, itu malah ada kayak plastik. Ini dibersihkan, tutup dipasang kembali. Tutup ini harus terpasang. Kalau sering lepas bisa dilem pakai lem G. Lem G, tapi hati-hati ngelemnya dikit saja. Nah, terus yang di sini juga sering lepas ini, bagian bawah sini. Udah gini, terus pasang kembali. Insya Allah kalau sudah bersih, nanti untuk karburator sudah tidak banjir lagi. Dan kalau seandainya masih
mau banjir atau meludak bensinnya, bisa, kalau ini ventilator baru, bisa dengan cara apa ya istilahnya, diputar-putar agar ujungnya pakai obeng. Ini diputar-putar agar ujung dari ventilator bisa menyesuaikan kerapatannya dengan rumah ventilator. Ini kan kadang bentuknya dari cetakannya nggak selalu nggak selalu presisi. Jadi untuk membuat presisi ujung dari ventilator ini bisa kita putar-putar dikit-dikit, nggak usah kenceng-kenceng, karena ini ujungnya hanya karet. Begitu juga untuk yang ujung dari ventilator yang dari besi itu sama saja, bisa diputar begini, putar-putar terus, nah begini. Terus untuk cara penyetelan pelampung, jadi ini pelampung atau ini yang menekan di ventilator, diusahakan saat menekan di bagian tengah ini, jangan di depan atau jangan di belakang. Kalau di depan atau di belakang, ini nanti akibatnya menutupnya si ventilator ini akan miring, akibatnya bisa menyebabkan banjir. Diusahakan yang menekan ventilator ini menekannya bagian tengah, di bagian ini, dan ketinggian, bisa dikira-kira untuk ketinggian bensin yang ada di ruang pelampung nanti bisa disetel di bagian ini. Nah, kalau ini kan terlalu rendah, ini nanti akibatnya bensin yang ada di ruang pelampung terlalu tinggi. Kalau ini nyetelnya terlalu rendah, jadi ini kelihatan nggak terlalu. Jadi bisa dibuat rata begini, atau dinaikkan dikit nanti untuk ketinggian bensin yang ada di ruang pelampung, kira-kira pas di tangga ini. Jadi nggak boleh lebih dari ini ketinggian venturi atau nozzle yang ada di venturi ini. Diusahakan segini agar untuk keluarnya bensin yang di nozzle ini atau di venturi lebih lembut. Kalau terlalu tinggi nanti keluarnya terlalu kasar. Jadi ini cara menyetelnya, bisa cukup, kalau hanya sedikit bisa cukup ditekan. Kalau terlalu banyak dan untuk membuat penekanan di ventilator untuk ini lidah yang ada di pelampung, ini bisa kita setel begini agar menekannya pas nanti di tengah dari ini. Diusahakan menekannya pas di tengah agar nanti ventilator tidak, saat menutup, tidak miring ke depan atau ke belakang. Begitu dulu teman-teman, monggo dicoba kalau ada keluhan banjir atau beludak, macet di jalan akibat karburator yang banjir. Cara mengatasinya seperti tadi sudah kita berikan ulasan di atas, monggo bisa dicoba
Kalau ada request atau pertanyaan bisa di kolom komentar. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata atau gambar yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.